Perkembangan Universitas Negeri Gorontalo untuk menjadi universitas yang berbasis penelitian dan pengabdian berjalan dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dan pengabdian baik di tingkat program studi, fakultas, pasca sarjana untuk pengembangan diri dan kapasitas perguruan tinggi. Rektor Universitas Negeri Gorontalo membuka pintu selebar-lebarnya bagi segala upaya pengembangan martabat manusia melalui riset-riset dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program ini bisa lebih mendorong jurusan atau program studi bisa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Penelitian dan pengabdian dimotori langsung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2I. Beragam kerjasama yang berasal dari lembaga eksternal perguruan tinggi menjadi bentuk sebuah pengakuan dan kepercayaan dari luar perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian. Visi pasca itu adalah pasca yang inovatif, profesional, dan kompetitif dalam pengembangan budaya yang berbasis potensi regional. Nah, yang dimaksud dengan inovatif ini adalah dia harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kemudian profesional dalam melaksanakan apakah itu melakukan kuliah, maka untuk mahasiswa menerima kuliah, kemudian yang berikut adalah teknik bagaimana mereka melayani mahasiswa, dan yang berikut adalah kompetitif seperti yang ada sekarang ini. 2 bulan yang lalu kita telah melakukan seleksi untuk penelitian, kemudian masyarakat itu dikompetitifkan oleh sejumlah dosen yang ada di pasca sarjana, dan alhamdulillah ini dengan menggunakan alokasi dana dari UMJ sekitar 650 juta ini bisa tersebar dari penelitian pada masyarakat. Jadi kita punya visi ini menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermartabat, berkompetitif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Tentunya ini akan dikaitkan dengan visi UNG, itulah berdaya saing dan berdaya. Pengabdiannya kemarin kita bulan Februari sampai bulan Maret itu kita sudah laksanakan KKN berbasis Teluk Tomini yang kita laksanakan di Pagimana. Bahwa pengembangan sumber daya manusia yang ada di pesisir pantai di Kabupaten Gorontalo itu perlu dilakukan pembinaan secara kontinu dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada di sana. Itu sebabnya pengabdian itu bertolak dari hasil penelitian. Saya sudah melakukan beberapa hasil penelitian itu, mensurvei yang ada di bagian atas hilir, kemudian ada yang di bagian bawah di muara. Ada 3 potensi sebenarnya yang perlu dilakukan pengabdian di sana. Pertama, di sektor pertanian, pengoptimalan hasil-hasil pertanian, bagaimana nanti meningkatkan sumber daya manusia pengelola sektor pertanian. Kemudian yang kedua, sektor perkebunan yang berkaitan dengan tanaman-tanaman tahunan, dikelola hasilnya melalui pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, bahan baku inti yang ada di laut, di pesisir,
termasuk air lautnya, kemudian sumber daya ikan yang ada di laut bagaimana nanti dikembangkan menjadi dikelola oleh para nelayan dengan kualitas sumber daya manusia yang optimal. Belakangan yang kami lakukan itu adalah bagaimana nanti mengoptimalkan sumber daya baku laut yang tidak akan habis di pesisir pantai yang ada di Biluru dengan Wilato. Nah, kemudian di sana dibentuk tim kelompok kecil yang mengelola sumber daya air laut menjadi bahan baku melalui keterampilan pengembangan pembuatan garam yang secara tradisional dikembangkan oleh masyarakat yang ada di pesisir pantai. Ada 3 kegiatan yang dikembangkan. Pertama, melakukan pembinaan, kemudian nanti setelah mereka dilakukan pembinaan ini akan meningkat keterampilan mereka mengelola sumber daya laut menjadi garam buatan. Kemudian bagaimana nanti menjaga higienitas produk dengan memperhatikan faktor-faktor kesehatan. Kemudian bagaimana teknologi pengemasan produk garam-garam itu nanti dikemas dengan baik. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran sementara dirancang untuk mengoptimalkan sektor-sektor usaha yang memperoleh izin dari kabupaten, misalnya usaha-usaha yang ada pada Alfamart atau Indomaret. Nanti produk itu akan dipasarkan melalui sana, tentu dengan teknologi kemasan yang betul-betul memenuhi standar kualitas. Nah, semua strategi ini, 3 kegiatan itu nanti dikembangkan oleh para nelayan, para petani garam yang memiliki sumber daya yang optimal. Mudah-mudahan kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu dapat membentuk kelompok dan akan diesakan oleh pemerintah, sehingga secara kontinu mereka setiap tahun akan memperoleh proyek-proyek pengembangan budidaya garam laut atau keterampilan pembuatan garam secara tradisional yang memenuhi higienitas yang bagus dan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan harapan yang dapat dimanfaatkan